Karma bertubi-tubi, UAS pun ditolak di Madura, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. UAS rencananya akan hadir dalam acara tablik akbar di beberapa tempat di Kabupaten Sumedang. Akan tetapi gelombang penolakan bermunculan. Ratusan santri yang mengatasnamakan Gerakan Santri Madura hari ini rencananya akan melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan UAS di Madura. Kabar tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan kepada Kapolres Sumeneb ditandatangani oleh Ustadz Ahmad selaku koordinator aksi. Gerakan Santri Madura menilai UAS sebagai salah satu pendakwah yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang radikal dan intoleran. Dengan alasan tersebut, mereka menolak kedatangan UAS di Madura untuk mewaspadai faham yang dianggap ekstrem akan diberikan terhadap masyarakat. UAS merupakan penyebar Islam radikal dan intoleran yang telah membuat kegaduhan umat. Maka demi mencegah dan menjaga keamanan masyarakat Madura dari radikal dan intoleran, kami atas nama Gerakan Santri Madura akan melakukan demonstrasi menolak kedatangan UAS di Tanah Madura. Tulis surat pemberitahuan aksi Gerakan Santri Madura. Intinya, UAS ditolak oleh sebagian orang untuk masuk ke Madura. Entah berhasil atau tidak, itu tidak penting. Yang penting ada penolakan yang menimbulkan sebuah kesadaran bahwa UAS adalah sosok yang bermasalah dan harus ditolak. Beberapa waktu lalu acara tausiah dari UAS di Universitas Gadjah Mada juga pernah dibatalkan pihak kampus. Ceramahnya di Kudus pun dibatalkan. Beberapa negara pun menolak kedatangannya. Ada apa ini? Bagi orang yang berbesar hati dan bijak, pasti akan merenungi ini dan memperbaiki diri atau introspeksi diri. Apakah ada yang salah sehingga ditolak di mana-mana? Tapi bagi UAS, dirinya yang paling benar karena efek dipuja-puji. Malah marah dan ngamuk tak jelas. Orang ini terlalu sombong sehingga dunia yang salah dan harus minta maaf kepadanya. Apalagi pendukungnya yang super komplek, mau mendemo dan mendesak pernyataan maaf. Jangankan luar negeri, beberapa daerah juga pernah menolak UAS. Sungguh lucu kalau UAS tidak mau introspeksi sedikit pun dan malah menyalahkan Singapura yang berhak melindungi negaranya dengan cara apapun yang mereka anggap perlu. Memang begitulah ciri-ciri orang arogan, tidak pernah mengaku salah, malah menyalahkan orang lain, bukan main. Kalau dilihat dari sikap dan perilaku UAS, tampaknya dia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Tidak ada rasa malu apalagi rasa bersalah. Tapi bagus juga buat UAS. Kesombongannya akan terus membuat situasi tidak reda dan akan terus diliput media. Lama-lama, media luar negeri juga akan menayangkan berita ini, membuat negara lain juga was-was dan menolak kedatangannya. Kalau pemerintah tidak punya nyali, memang sama sekali tidak punya nyali untuk menindak siapapun penceramah agama yang membuat pernyataan kontroversial, maka jalan terakhir ada di pundak rakyat, melalui penolakan terhadap orang tersebut. Cukup ditolak ramai-ramai, maka gerak-gerik UAS akan menyempit. Hanya rakyat yang bisa menghentikan penceramah yang banyak masalah. Kalau mengharapkan pemerintah, entah sampai kapan baru dia tindak tegas. Ketika ada sebuah kebijakan yang diprotes, pemerintah langsung ciut dan tidak ada kejelasan. Sampai kapan negara ini bisa bebas dari penceramah seperti itu? Semoga saja kota-kota dan daerah lain ikut menolak penceramah bermasalah, apalagi yang radikal. Ada banyak penceramah seperti itu, tapi terus dibiarkan merajalela dengan narasi yang disebarluaskan ke media sosial dengan bebasnya. Dulu Haikal Hasan juga sering ditolak, apalagi Tengku Zulkarnain yang dulu pernah diusir sebelum turun dari pesawat di Kalimantan. Harusnya semua kegiatan kompak dan menolak supaya mereka tidak ada ruang gerak sedikit pun untuk menggaduhkan negeri ini. Masyarakat harus sadar tidak semua penceramah agama itu bagus. Banyak yang hanya sekedar tempelan, tapi sikap dan perilaku sangat bertolak belakang. Agama mengajarkan kebaikan dan kesejukan, tapi yang mereka lontarkan kebanyakan ujaran kebencian atau sesuatu yang menimbulkan kegaduhan. Bahkan ada yang tutur katanya mirip preman, doyan aja berantem dan duel. Indonesia tidak punya skema atau standarisasi penceramah agama, makanya semua bebas dipanggil begitu. Model pakaian, ilmu secuil, bahkan ada yang cuma model hujat pemerintah doang. Bagaimana menurut Anda? Pertemuan Jokowi dan Elon Musk bikin warga Malaysia salfok, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Memuji merupakan bentuk ekspresi dari rasa kagum terhadap seseorang, suatu benda atau peristiwa. Pujian membuat orang senang bin bahagia, walaupun yang dipuji bukan dirinya tapi hal lain. Seperti memuji sepatu yang dikenakan, jam, baju, celana, mobil, rumah, dan lain-lain. Nah, Presiden Jokowi sering mendapatkan pujian dari masyarakat. Pernah masyarakat memuji Jokowi karena pembangunan infrastruktur jalan yang sangat terasa manfaatnya. Program dana desa yang mendorong desa di seluruh wilayah Indonesia bisa membangun infrastruktur jalan. Terbaru, Presiden Jokowi mendapat pujian karena bertemu dengan orang paling kaya di dunia, yakni Elon Musk, asal Amerika Serikat. Tapi bukan pertemuan tersebut yang dipuji, tapi objek lainnya. Yang memuji pun ternyata warga negara tetangga. Bukan meributkan apa yang diperbincangkan Jokowi dengan Elon Musk, melainkan sibuk membahas sepatu yang dikenakan Presiden Jokowi saat ketemu dengan Elon Musk. Iya, netizen Malaysia merasa bangga dengan sikap orang nomor 1 di Indonesia itu yang memperhatikan brand lokal. Presiden Jokowi diketahui menggunakan sepatu lokal Nah Project yang memang sudah sering dipakai di banyak momen penting lainnya. Sepatu tersebut seharga 300 ribuan rupiah saja. Banyak hal menarik dari pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan miliarder dunia Elon Musk beberapa waktu lalu, termasuk diantaranya soal penampilan. Teranyar, sepatu yang digunakan Jokowi saat bertemu Elon Musk jadi perbincangan. Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Stargate SpaceX, Amerika Serikat itu, Elon Musk tampil casual dengan kaos hitam. Sedangkan Jokowi tampil seperti biasanya, kemeja putih yang dipadukan dengan celana hitam dan sneaker. Tapi tadinya pilihan sepatu Jokowi justru bikin warga negara tetangga Malaysia kepincut. Diketahui dalam pertemuan tersebut Jokowi menggunakan sneakers yang berasal dari label lokal Nah Project. Sepatu ini memang kerap digunakannya dalam banyak kesempatan. Sejumlah warganet memuji Jokowi yang dinilai membantu mempromosikan produk lokal Indonesia. Sahabat Twitter beritahu kasut atau sepatu yang dipakai Jokowi ketika bertemu Elon Musk di USA tempo hari ialah dari Janama Nah Project buatan Bandung, Indonesia. Harganya adalah sekitar 112 ringgit Malaysia. Tulis pemilik akun Twitter @syadakramin. Dalam cuitan yang sama, warganet tersebut memuji Jokowi. Lelaki ini benar-benar mau memajukan negaranya. Sehingga hal kecil ini pun dia pikirkan, tulisnya. Merespon ramainya perbincangan warganet, Nah Project pun mengunggah foto pertemuan Jokowi bersama Elon Musk. Mereka mengucapkan rasa terima kasihnya. Seingat saya, baru Presiden Jokowi, pejabat setingkat RI1 yang sering memakai atribut asli buatan dalam negeri. Hobinya menggunakan atribut buatan lokal tentu saja sangat bermanfaat untuk mengangkat produk-produk lokal. Selain itu, Presiden Jokowi mempunyai daya magnet yang kuat bagi berbagai pakaian yang dikenakan termasuk sepatu di mata masyarakat. Apapun yang dipakai Jokowi menjadi sorotan dan trending, sehingga jenis pakaian yang dikenakan Presiden Jokowi langsung laris manis. Gerakan Jokowi ini mampu meningkatkan daya jual, sehingga industri dalam negeri bisa tetap eksis, bahkan semakin sejahtera. Gerakan Jokowi hobi menggunakan produk dalam negeri sudah sangat bagus. Seharusnya bisa ditiru oleh para pejabat lainnya, misalnya para menteri di kabinet Presiden Jokowi. Jika para menteri rajin menggunakan baju, sepatu, sandal buatan dalam negeri, bisa menjadi iklan gratis, program bagus untuk memajukan industri lokal. Selain pakaian, bisa juga makanan, misalnya makanan khas dari daerah tertentu, seperti galendo dari Ciamis, tutuk oncom dari Tasikmalaya, tahu dari Sumedang, colenak dari Bandung, dan sebagainya. Apalagi jika diikuti oleh gubernur, bupati seluruh Indonesia. Wah, akan menjadi program jitu untuk meningkatkan kelangsungan hidup industri lokal. Jika industri lokal maju, insya Allah akan mampu menyerap tenaga kerja lokal juga. Semakin banyak akan semakin baik. Presiden Jokowi sudah menjadi contoh menggunakan produk lokal. Para pejabat ke bawahnya, saya kira harus respon dan mengerti bahwa secara tidak langsung, Presiden Jokowi memerintahkan hal serupa kepada seluruh bawahannya. Kita harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Jangan sampai barang-barang luar negeri menjajah negeri kita. Jangan tergantung dengan produk luar negeri karena akan mematikan produk lokal. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda?